balik lagi bareng aku di segmen Sasobu 1 menit solusi ibu. Nah, kali ini Bunda Kece di Sasobu akan membagikan tips bagaimana cara melahirkan dengan aman dan menyenangkan. Jadi, tips tersebut dielaborasi dengan pengalaman aku, guys, yang sudah ada 2 anak gitu. Terus dengan buku The Baby Book. Nah, jadi ini ada panduannya gitu ya. Tips pertama, pilih dokter yang tepat untuk Anda gitu. Jadi dokter yang tepat bukan berarti yang harus mahal di rumah sakit bagus gitu ya dengan fasilitas seabrek, tidak, tapi yang cocok dengan Anda. Saya selama 2 anak ini mencari dokter yang memang pas banget gitu. Jadi artinya apa? Ada beberapa pengalaman. Yang pertama, saya ada pengalaman dokter yang sangat detail sampai hal-hal kecil juga dibahas gitu ya, sampai makanan yang kecil-kecil gitu, terus ada benjolan-benjolan dibahas. Kemudian karena jadi malah worry gitu, jadi malah kayak deg-degan kayak gitu sih, nggak menyenangkan banget gitu. Akhirnya kita ganti dokter gitu ya, ganti dokter. Oh, ini dokternya kayak lebih kasih kita tuh nyaman, nggak usah takut bu gitu, ini hal yang wajar kok kayak gini. Nah, akhirnya kita cocok lah dengan dokter yang nggak terlalu ribet gitu ya. Buat saya dokter yang terlalu detail itu nggak cocok untuk saya gitu, karena saya nggak suka hal-hal yang terlalu ribet. Nah, kemudian yang kedua adalah pilih lingkungan yang tepat untuk persalinan Anda. Jadi ini penting banget untuk persalinan, karena apa? Kaitannya sama kenyamanan ya. Lingkungan yang tepat itu bukan berarti lagi-lagi harus mahal, harus fasilitasnya seabrek. Jadi sesuaikan dengan kemampuan Anda gitu. Banyak banget tempat-tempat persalinan yang nyaman gitu. Nah, tapi buat saya persalinan yang nyaman itu adalah persalinan yang tidak terlalu bising, banyak orang lalu lalang, seperti misalnya di rumah sakit umum itu saya kurang cocok. RSUD saya kurang cocok. Rumah sakit ibu dan anak juga saya kurang cocok gitu. Jadi saya simpel banget, Mams. Jadi waktu itu untuk 2 anak saya melahirkan di sebuah klinik yang buat saya sangat privacy banget gitu ya. Nggak banyak orang yang lalu lalang. Terus ruangannya pun cuman kita ada 2 dan itu cuman saya doang gitu, kebetulan 1. Nah, itu buat saya itu harus tenang gitu ya. Itu tepat untuk Anda, untuk saya. Begitu pula dengan Anda, cari tempat persalinan yang tepat gitu. Kemudian yang ketiga, bergeraklah. Jadi saat Anda sudah mulai ada kontraksi dan menurut Anda nih, aduh saya kayaknya udah mau melahirkan nih, jadi jangan ragu untuk sering-sering bergerak gitu. Nah, bergerak, cari posisi atau kondisi yang nyaman gitu. Kalau Anda mau menjambak suami, jambak aja, gak usah ragu-ragu. Kalau mau peluk aja gitu ya. Jadi saya tuh beberapa jam melahirkan itu kayak gitu. Jadi saya cari suami saya, kadang saya peluk gitu ya. Terus karena buat nahan, kan kita kalau kontraksi itu sakit ya Mams ya. Jadi kontraksi itu misalnya berapa menit sekali nih kita ngerasain sakit, nanti hilang. Nah, sakitnya kayak gimana sih? Sakitnya tuh kalau Mams udah baru pertama, mungkin perumpamaannya seperti lagi sakit haid gitu ya, mules kayak gitu. Cuman ini lebih intens lagi. Nah, tapi nggak usah khawatir gitu. Saya yakin saat kita mau melahirkan kita akan diberi kekuatan gitu, kalau kita memutuskan untuk kita normal gitu. Nah, terus yang keempat, ini penting juga, adalah lakukan percobaan untuk kenyamanan menjelang persalinan. Jadi ini pas saat mau siap untuk persalinan, pas dulu saya, jadi posisinya mau kayak gimana nih, asal jangan terlentang ya. Itu kalau menurut penelitian tuh nggak ada yang nggak terlalu penting banget terlentang gitu, justru aneh gitu. Karena kalau bagus melahirkan itu yang bisa ke bawah gravitasi gitu loh. Misalnya jongkok kah, atau misalnya ini agak keangkat kah gitu. Atau ada juga orang yang mau melahirkan di dalam di dalam air gitu ya, nggak masalah gitu. Jadi usahakan itu, lakukan percobaan kenyamanan
untuk Anda melahirkan. Nah, kenapa sih saya bahas 4 tips ini dengan kok ke arah-arahnya yang arah-arah non sesar? Karena di sini saya memberikan tips untuk melahirkan aman dan menyenangkan. Jadi nggak ada proses operasi gitu. Karena kalau buat saya selalu mengupayakan kalau nggak ada hal-hal yang berbahaya, kenapa tidak gitu kita memilih persalinan yang spontan atau normal gitu, Mas. Jadi itu untuk menghindari kita mengalami apa ya istilahnya traumatik dalam persalinan. Kalau kita udah traumatik, nantinya pas saat pengasuhan baby pun kita lama recovery-nya. Harusnya waktu recovery itu bisa kita gunakan untuk beradaptasi dengan si baby nih, baby kesayangan, tapi justru malah kita harus merecovery diri sendiri. Nah, itu 4 tips dari Sasobu ini. Thank you for watching. Thank you guys. Mudah-mudahan yang hamil semuanya diberikan kesehatan dan dipermudah untuk proses persalinannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.